Wah, ini orang India. Tes dulu gimana. Wah, sampai takjub dan kagum ya. Jika ini terjadi di Indonesia, sudah pasti akan menimbulkan perselisihan yang serius. Gaduh guys. Bagaimana menurutmu? Ada penumpang yang ingin naik atau turun. Setiap kode memiliki arti yang berbeda. Misalnya, satu kali pukulan berarti berhenti. Oh, begitu ya. Ini bus di Indonesia ya guys. Bayangin aja turis dari India yang udah terbiasa dengan suasana transportasi negaranya sendiri, begitu naik bus di Indonesia langsung syok. Bukan karena buruk, tapi justru karena terlalu modern. Dari luar mereka kira biasa saja, tapi pas masuk, wah, beda banget dengan yang dibayangkan. Yuk kita simak video ini. Orang India sampai takjub lihat produk Indonesia bus. Ini bus Indonesia ya. Wah, ini orang India. Tes dulu gimana. Wah, sampai takjub dan kagum ya. Inilah bentuk aneh bus dari Prindavan guys. Menurut kalian lebih bagus bus Indonesia atau Prindavan guys? Oh, pelik, aneh ya. Pelik dan aneh. Bus dari Prindavan guys. Review bus di India. Oke. Ini aku mau review bus di India dan aku pesen yang bisa tidur. 140.000. Untuk busnya tempatnya kayak gini. Oh. Kalian bisa lihat. Jadi ini ada yang untuk 1 orang, 2 orang. Kalau di bawah ini ada orang sendiri. Oh, ada tempat tidur. Jadi buka sepatunya ditaruh di bawah. Oke. Busnya udah jalan soalnya. Harus naik. Busnya enak sih. Dan ada dapat bantal juga. Kan aja nggak bau nggak apapun pokoknya. Oke. Untuk nih aku lihat busnya atau enggak. Ini hordenya bisa dibuka. Oh, bisa dibuka, oke. Dan menurut Tidur aku pun ya. lebih nyaman sih ini. First time aku cobain bus bisa tiduran kayak gini. Oh. Ini AC-nya depan banget. Tuh. Jadi bisa langsung kebuka. Enak sih. Tinggiku Enak. kurang lebih 160 dan ini tuh. Oh. Masih space-nya masih gede banget, masih jauh. Masih oke lah. Dan ini kacanya dan yang pastinya lega sih, lega. Oh, ini untuk 2 orang ya. Oh, Lega untuk dan 2 gak orang bau. guys. Tapi aneh ya. Pengalaman naik public bus di India yang last tuh bikin Tiketnya. tak oblak jantung. Sumpah terkejut aku. Oke, apa itu? Wih, naik bus di India ya. Wih. Klakson. Amritsar naik bus malam. Ini gue pakai sleeper busnya Laxmi Holiday Bus. Menurut gue bus ini nyaman banget, bersih, AC-nya dingin, kasurnya empuk, nggak berasa banget 8 jam di mobil. Dia ada berhenti 1 stop di rest area. Seingat gue harga tiketnya tuh 300.000. Recommended banget buat kalian mau ke Amritsar dari Delhi naik darat. Dan tahu nggak sih pas di Golden Temple gue ketemu Vicky Kausal. Okay, kalau dekat Indonesia nak minta pas belanja bunyi, korang kena buat macam ni tau. Macam mana? Okay, korang kena ikut buat macam ni. Oh, begitu ya. Ini bus di Indonesia ya guys. Lain hal kalau di bus di India ya. Wah, mantap. Klaksonnya ya. Beda ya. Bisa joget lah. Itu cara dia. Oh. Begini
kondisi terminal bus di India, hampir semua busnya tidak ada yang mulus. Kenapa? Ini semua dikarenakan bus mereka dipukuli preman-preman agar bus mereka segera berangkat ketika sudah mendapatkan penumpang. Oh begitu. Namun, uniknya para sopir bus itu tidak pernah marah meski badi busnya dipukuli preman-preman itu. Iya. Jika ini terjadi di Indonesia, sudah pasti akan menimbulkan perselisihan yang serius. Gaduh guys. Bagaimana menurutmu? Tahukah kamu kalau desain bus-bus Indonesia ternyata dikagumi dunia loh, bahkan sampai di copy paste negara lain. Bus di Indonesia memang luar biasa. Meski kita belum bikin mesin, tapi desain karoseri disorot dunia. Bahkan ada negara yang ikut-ikutan import desain bus buatan Indonesia. Seru kan? Bahkan ada karoseri di luar negeri yang nekat banget tiru desain bus Indonesia. Pemilik PO Sumber Alam, Anthony Stephen Hambali, bangga banget dengan desain bus Indonesia. Menurutnya desain bus di sini udah punya gaya sendiri, gak cuma ngikutin tren Eropa dan Jepang. Sampai-sampai ada karoseri di Bangladesh yang suka copy paste desain bus buatan Laksana asal Ugaran Semarang. Mereka nyontek model Legacy SR2 Suite Class yang desainnya keren banget. Ternyata desain bus Indonesia memang jadi inspirasi buat dunia. Menurut kamu desain bus apa yang paling keren? Tulis di komen ya sob. Baru kali ini nemu bis India yang campur antara sleeper dan duduk. Ini untuk penumpang yang duduk dan ini untuk penumpang yang sleeper. Harganya Rp1.000 atau sekitar Rp200.000 untuk perjalanan 12 jaman. Menurut kalian worth it gak, gengs? Sempat berhenti di rest area dan dapat makan seadanya. Ada babang ganteng numpang lewat. Nah, ini penampakannya dari luar lumayan bagus ya, tapi begitu masuk fasilitasnya biasa aja sih menurutku. Ini teman-temanku milih yang duduk biar nggak bikin mual, soalnya ada yang mabuk darat termasuk aku guys. Nah, kalau kalian disuruh milih, kira-kira kalian bakal milih bis yang sleeper atau yang duduk, gengs? 12 jam ya. Kenapa bus-bus di India dan Bangladesh sering terlihat tergores dan penyok di bagian bodi? Telanggar Hal ini lagi. bukan karena kecelakaan atau kurangnya perawatan, melainkan karena cara komunikasi antara kenek dan sopir yang unik. Kenek bus biasanya akan memukul bus dengan alat seperti kayu atau batu untuk memberi kode kepada sopir bahwa ada penumpang yang ingin naik atau turun. Setiap kode memiliki arti yang berbeda. Misalnya, 1 kali pukulan berarti berhenti, 2 kali pukulan berarti jalan, dan 3 kali pukulan berarti mundur. Cara ini dipilih karena suara klakson atau bel bus sering tidak terdengar di tengah kebisingan lalu lintas. Selain itu, kenek juga tidak bisa berteriak atau menggunakan walkie-talkie karena jarak yang terlalu jauh dengan sopir. Namun cara ini juga menimbulkan kerusakan pada bodi bus yang membuatnya terlihat tidak rapi dan menurunkan nilai jualnya. Beberapa pemilik bus mencoba mengatasi masalah ini dengan melapisi bagian bus dengan karet atau plastik atau memasang lampu indikator yang bisa dinyalakan oleh kenek. Meskipun demikian, cara komunikasi ini masih bertahan sebagai tradisi dan budaya di India dan Bangladesh. Oke, baik. Klaksonnya rapat sekali guys, deket banget. Dipukulnya lagi. Ternyata ya guys ya, kenapa bus India tuh nggak mulus. Banyak turis India nggak menyangka ya, bus di Indonesia sudah dilengkapi dengan fasilitas modern. Ada AC yang dingin, kursi empuk yang tertata rapi, bahkan beberapa bus dilengkapi dengan wifi dan colokan charger. Buat mereka ini pengalaman yang di luar dugaan, karena tidak semua ya transportasi umum di negaranya memberikan kenyamanan seperti ini. Hal kedua yang bikin mereka kagum adalah kebersihan. Bus-bus di Indonesia, terutama di kota besar, dijaga dengan baik. Lantai bersih, tempat duduk wangi, dan ada aturan jelas soal tidak boleh merokok. Turis India sering membandingkan dengan kondisi di negaranya, di mana menjaga kebersihan transportasi umum masih jadi tantangan besar. Perbedaan inilah yang bikin mereka makin hormat pada sistem
transportasi di sini. Selain fasilitas fisik, turis India juga syok dengan sistem pembayaran yang serba digital. Tinggal tap kartu atau scan QR langsung beres. Mereka kagum kerana efisien dan cepat, jauh dari bayangan mereka tentang transportasi Asia Tenggara. Bahkan ada bus listrik ramah lingkungan yang bikin mereka makin takjub kerana ini bukti Indonesia sudah masuk ke level global. Jadi jelas ada yang 3 hal yang bikin turis India syok naik bus di Indonesia: fasilitas moden yang lengkap, standar kebersihan yang tinggi, dan teknologi pembayaran yang canggih. Semua ini membuktikan bahawa transportasi umum Indonesia tidak boleh diremehkan, bahkan sudah bisa bersaing dengan negara maju. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.